selamat datang di bacaan pekan kali ini. Bacaan pekan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Ini adalah 2 pekan sebelum mengakhiri tahun 2023. Semoga di tahun ini kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan dan kita menjelang tahun 2024 dengan penuh semangat. Dan di agenda tahun 2024 barangkali juga sudah penuh sekali dan kita mengantisipasi banyak perubahan di sana. Anyway, kita fokus kembali lagi pada pekan tanggal 18 sampai 24 ini, dan kalau kita lihat bulan pada hari Senin itu adanya di Pisces, di Pisces conjunction dengan Saturnus. Jadi kita mengawali pekan kali ini dengan perasaan cukup was-was ya, dan kita mungkin harus menghadapi situasi yang relatif berbeda dari biasanya. It's okay gitu ya. Kadang-kadang memang perubahan itu membawa tingkat stres tertentu atau situasi yang tidak sama. Jadi tidak harus berubah atau berbeda atau satu hal yang baru, tetapi ada perasaan something is off gitu ya. Ada yang aneh gitu dirasakan pada hari Senin. Dan kalau kita lihat di sini T-square dengan focal point-nya adalah Ceres, dan sepertinya memang Ceres yang baru aja agak punya jarak dengan Mars itu menandakan periode kita khawatir tentang keuangan cukup lama. Sekarang masih sih, bukannya udah lepas sama sekali. Cuman bedanya ini Ceres di 9 derajat 44 atau 10 derajat, sementara Mars ada di 17 derajat. Jadi cuman beda 7 derajat ya. 7 derajat itu relatif ada jarak, tetapi juga masih di bawah 10 derajat ya. Jadi artinya memang masalah keuangan itu udah menjadi bagian dalam, kalau saya bisa bilang ini sekitar 2 bulan terakhir ya. Apapun masalahnya, dan mungkin gak cuma satu masalah, tapi temanya sama tentang keuangan buat semuanya. Jadi kayak ada tiba-tiba berpikir nih kayaknya uangnya kurang, oh ini ternyata kita harus melakukan sesuatu untuk menambah apa ya. Misalnya keuangan itu kan terdiri dari pemberian atau menerima dan expense ya, something like that. Seperti itulah kira-kira yang terjadi. Dan karena ini berada di Sagittarius, maka ini bukan diskusi yang hanya operasional seperti formula tambah-tambahan, enggak, tetapi ini maksudnya apa di balik itu. Jadi strateginya apa, atau kalau ada masalah ada apa di balik ini gitu loh. Jadi kayak misalnya ini jangan-jangan memang perhatian atau fokus dari menghabiskan uang atau menerima uang itu ada perubahan di situ ya, dan mungkin nggak hanya perubahan tetapi menjadi concern yang besar, apalagi karena matahari juga berada di tempat di zodiak yang sama, maka orang mau nggak mau itu jadi fokus ke situ. Jadi kalau misalnya ada masalah keuangan yang biasanya itu adalah masalah biasa, ternyata jadi viral misalnya, atau jadi bahan gosip untuk rekan di dalam kantor misalnya seperti itu. Tapi itu udah 2 bulan terakhir. Nah, pada hari Senin ini perasaan seperti itu seperti muncul lagi, tapi di situasi yang berbeda, dan mungkin juga bukan masalah keuangan yang sama, tetapi kita bisa merasakan bahwa ada masalah keuangan yang kita perlu untuk memenuhi satu kewajiban itu ya. Ada kewajiban yang kita harus lakukan pada hari Senin. Hari Selasa ini juga bulan terlibat dalam T-square dan oposisinya adalah Juno, focal point-nya adalah matahari. Matahari yang square dengan bulan itu menunjukkan kita perasaannya unease ya, unease,
tidak bisa rileks, bukan saatnya rileks, tapi saatnya untuk fokus luar biasa, memusatkan perhatian dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dan ini masalahnya atau periodenya adalah kita sedang membuat kesepakatan. Apapun yang kita rencanakan, sebagus apapun di atas kertas, kalau tidak dipercaya, tidak diyakini sebagai roadmap-nya dari kedua belah pihak, maka nggak akan kemana-mana. Dan itu terlihat jelas. Jadi kayak kita bicara tentang ini harusnya kesepakatannya di mana-mana normalnya begini, tapi dia nggak mau dan nggak bisa dia apa-apain. Tapi kelihatan gitu, kelihatan bahwa ada agenda lain atau ada kepentingan lain yang mungkin secara nyata disampaikan, mungkin juga tidak. Tapi kalau saya melihatnya justru nyata, karena ini udah mau dimasukkan ke dalam satu kesepakatan yang memang tangible, yang bisa dilihat, yang bisa dikasih materai lah, kira-kira materai itu tanda petik ya, materai supaya ini harus dijalani kesepakatan itu. Dan itu membuat kita unease pada hari Selasa, dan itu kayak mencari perjanjiannya itu ditonton banyak orang gitu. Nah, hari Rabu tanggal 20 bulan sudah masuk di Aries ya, dan ini membawa nuansa beda. Jadi Senin, Selasa barangkali kita masih ketarik ke energi berat dan masalah keuangan gitu ya. Kemudian kita harus duduk konsentrasi penuh. Nah, kalau hari Rabu itu kita cenderung lebih banyak bercakap ya, jadi atau menggunakan logika kita, menggunakan daya pikir kita untuk menyelesaikan sesuatu. Namun kayaknya memang karena ini Merkurius retrograde dan pada hari Rabu itu square dengan bulan yang ada di Aries, Merkuriusnya retro di Capricorn. Jadi ini memang diskusinya adalah sekitar struktur dari satu hal yang besar. Jadi kayak misalnya bagaimana kita bisa mencapai satu kesepakatan kalau aturannya sendiri itu masih dipertanyakan. Bukan yang nggak ada, tapi masih dipertanyakan, masih belum sepenuhnya dipercaya atau diyakini oleh orang-orang yang seharusnya mengikuti kesepakatan atau pengaturan tersebut. Ini lebih pengaturan ya. Ini pengaturannya, jadi misalnya 20%, 80%-nya atau hal lain sekitar kapan ini harus dipenuhi, itu termasuk yang jadi pokok pembicaraan utama pada hari Rabu. Tetapi kayaknya energi ayo kita jalannya itu udah semakin kuat. Hari Kamis ini memang saatnya untuk kita recharge energi ya, kalau menurut saya ya. Ini energinya agak ganas sebenarnya, tetapi di dalam transit yang harmonis. Jadi kebayang nggak sih kita sedang berada di sekitar, katakanlah tanda petik, bayangkan kita di kebun binatang, di sebelah kita ada harimau, tapi kita paham kekuatan harimau seperti apa, tetapi pada saat ini harimau itu tidak sedang tertarik untuk makan kita gitu loh. Kalaupun tertarik, barangkali tertarik untuk sama-sama mendapatkan sesuatu. Tapi yang namanya harimau kan hari ini mungkin mereka baik, besok kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi itu perumpamaan, kira-kira seperti itu. Jadi fokuskan pada apa yang terbaik ke depan. Selalu aware bahwa pada saat ini energi untuk merasa butuh menguasai semua itu sangat besar, lebih besar daripada kebutuhan yang sebenarnya. Jadi kayak kita harus gini, harus gitu. Jadi apa sih dampaknya gitu ya? Dampaknya pada hari Kamis ini kita menuntut
banyak orang atau menuntut kita sendiri, memastikan you have to do this, you have to do that. Kalau misalnya nggak masuk akal atau ini sukar untuk dicapai, itu tetap aja kita ngotot, nggak ada cerita. Pokoknya kamu udah janji ini, kamu harus ngerjain. Kamu jungkir balik, itu bukan urusan aku. Kamu yang jalanin, kamu harus jalanin. Ini sesuai kesepakatan kita. Kesepakatan kita karena kita ingin sama-sama mewujudkan satu tujuan bersama, seperti itu. Jadi, dan somehow walaupun itu kalimatnya mungkin penuh tekanan ya, tapi somehow kayaknya ya udah jangan khawatir, bisa kok, siapa yang bilang nggak bisa, aku bisa gitu. Jadi kayak energi seperti itu ada, karena kita juga nggak kepingin dilihat buruk, kita nggak ingin dilihat kita nggak siap menghadapi tantangan ke depan. Tapi sebenarnya energinya sangat harsh ya, jadi kayak kita dengan pesaing kita sebelum mulai pertandingan kan kita harus pasang atau setel gaya percaya diri. Apapun yang ada di dalam hati ya kita usahakan untuk tidak muncul, tapi kita harus berani menyampaikan gitu ya, rasanya ya harus berani menyampaikan bahwa gue bisa kok regardless nanti gimana. Hari Jumat, bulan yang conjunction dengan Jupiter trine dengan matahari yang conjunction dengan Merkurius retro. Ini saatnya kita menyampaikan semua berita, update, progress update ke atasan kita, ke orang-orang yang penting untuk kita. Kalau kita mau mengkonsultasikan ke depannya bagaimana, tapi ini kan udah tanggal 22 dan ini mungkin buat beberapa hari terakhir sebelum libur panjang. Tapi kan nggak semuanya libur panjang, ini hari ibu pula gitu ya kalau di Indonesia kan. Jadi ini tuh saatnya kita membahas sesuatu tentang ke depan gitu ya, tentang pengaturan. Nggak harus semuanya udah siap laksana, tetapi ini kayak kita seperti berdiri memandang view ke depan gitu ya, benar-benar kayak orang ngelihat ke depan, yang dilihat mungkin gedung, tetapi sebenarnya visi kita nggak hanya gedung tapi sesuatu yang lebih jauh daripada itu, ya. Dan kita mungkin pada saat bicara itu tiba-tiba kita ingin memutuskan sesuatu. Jadi ini saatnya kita memutuskan sesuatu, hal yang sukar, yang penuh kontroversi, yang kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dalam menentukan kriteria keberhasilan, keinginan, kesuksesan kita gitu loh. Jadi ini kayak ya udah kalau gitu yang penting buat kita adalah kita tetap bersama, misalnya kita nggak pecah kongsi, atau yang penting buat kita adalah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, perkara kita harus berbaik dengan musuh tanda petik kita, it doesn't matter, yang penting cita-cita kita mencapai yang maksimal itu tercapai. Tapi hal seperti itu tuh kita rasakan pada hari Jumat. Dan itu tadi energi yang exaggerate ya, mungkin juga nggak seheboh itu ya, tapi energinya kira-kira seperti itu. Hari Sabtu bulan ada di Taurus, dan ini sebenarnya kan saat tepat untuk kita spa atau memanjakan diri atau apapun, tapi ternyata semua rencananya berantakan. Anyway, it's okay, tetap buat rencana, berantakan itu hal lain, yang penting kita fleksibel, yang penting kita tetap bisa happy ya, apapun yang terjadi ke depan. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di sini lebih baik mengikuti perubahan, ngikutin flow, karena ada hal lain yang berharga yang kita bisa dapat kalau kita harus memilih salah satu. Itu yang terlihat di sini. Dan ini sebenarnya kayak di sini bulan sedang dilingkupi dengan banyak tokoh perempuan ya, somehow ada yang, nah ini orang yang paling yang biasanya jadi paling dekat sama kita, justru dia yang paling objek gitu ya, paling keberatan gitu. Sementara yang biasanya nggak terlalu dekat atau malah biasanya mungkin menjauh dari kita, itu justru bisa atau seia sekata dengan kita, something like that. Tapi nggak apa-apa, kalau menurut saya ini berarti kayak situasi kita kayak ketemu sama teman-teman lama kita
ngobrol sana sini, terus mungkin ada yang off gitu ya, yang aneh di sini, sehingga teman dekat kita yang biasanya selalu melindungi kita melihat harus proteksi kita, tapi dia dia berusaha untuk memberi kita warning, cuman kitanya sendiri yang why not take a chance gitu ya, kita yang ambil risiko sendiri, tapi dia nggak suka. Tapi sebenarnya kalau dia kasih warning itu sebenarnya dia hanya mencoba untuk menjadi teman yang considerate. Itu yang saya lihat di sini hari Sabtu. Mungkin kita akan ketemuan dengan banyak orang. Hari Minggu kalau saya lihat sebenarnya cenderung lebih fokus ke diri sendiri ya, dan mungkin buat beberapa ini ibadahnya semakin ditingkatkan. Saya nggak tahu kenapa rasanya seperti itu. Jadi seperti barangkali pada hari Sabtu itu kita banyak sekali menerima insight ya, pemahaman, revelation tentang sesuatu, ada kaitannya atau tidak ada kaitannya, atau sesuatu yang di dalam hati kita akhirnya kayak make sense gitu ya. Make sense. Hari Minggu kita mungkin memperdalam hal tersebut, dan barangkali nggak sampai sedalam itu juga interpretasinya, cuman kira-kira aku mau di rumah aja mau nonton, tiba-tiba apa yang ditonton gitu, hal yang membuat kita tersentuh, something like that, dan kita mengingat bahwa sebenarnya kita adalah orang yang beruntung di hidup di dunia pada saat ini. Kalau itu terjadi ya itu maksudnya alhamdulillah, karena artinya kan kita masih dikasih kesempatan untuk mengingat hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau enggak ya enjoy aja, enjoy hari Minggunya. Jadi apa? Di sini The Angel Rasbar, dan saya tadi juga belum ngambil kira-kira tema besarnya apa. It doesn't matter ya. Tell me the truth, I ask love. What are you? I'm the everlasting life, love said. I'm a recurring joy of living. Jadi ini kayak kalau saya ngerasa, apalagi setelah baca Ruminya ya, dan ini tadi kan sebenarnya pekan ini dimulai dari perasaan agak berat, Senin, Selasa, Rabunya kita ketemu masalah dan mungkin kita berargumen, hari Kamis kita seperti masuk di kandang macan tapi kita merasa nggak masalah, hari Jumat kita koordinasi. Jadi kayaknya ini minggu yang menyenangkan menurut saya. Jadi bukan artinya nggak ada masalah ya, tapi kayak kita gain the award gitu loh. Kayak saya sih ngerasanya ya kayak kita mendapatkan hadiah itu kan tanda petik ya, mendapatkan hadiah. Kita celebrate hari tanggal 23-nya, kemudian hari Minggunya kita kayak, tapi anyway ya, tadi nggak sengaja saya juga nggak lihat tanggal 24 ini Christmas Eve ya. Barangkali ya itu yang memang kita rasakan ya, kita tersentuh, kita kembali kayak kita dipaksa sama semesta untuk mengingat Tuhan kita gitu ya. Kita merayakan atau tidak merayakan Natal, it doesn't matter. Yang kita lihat bahwa orang beribadah, orang itu punya keyakinan, kepercayaannya sendiri, dan kalau kita berada pada satu situasi di mana kita larut sekali dalam kehidupan dunia ya, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah percintaan, banyak sekali. Kalau disuruh cerita nggak habis-habis. Dengerin video kayak gini berkali-kali kayak mencari sesuatu sampai akhirnya berpikir pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya toh kita tetap harus mengembalikan kepada pemilik kita, karena pemilik kita itu adalah cinta sejatinya kita gitu. Kemana kita akan datang darinya gitu, dan kita akan kembali kepadanya gitu. Tell me the truth, I ask love. What are you? I'm the everlasting life, love said. See, everlasting life ini kan menunjukkan bahwa ini kayak perjalanan hidup ini journey gitu, journey-nya kita, dan itu ya barangkali kaleidoskop kita tuh tiba-tiba ada di kita, atau mungkin kita harus bikin laporan aja, simply laporan keuangan, laporan kegiatan atau apapun yang semua kita harus kembali mengingat-ingat apa yang telah terjadi dari bulan atau hari pertama tahun 2023 dan bagaimana kita menyikapi akhir tahun 2024, dan kayak kita dicolek kembali, this is love gitu.
regardless dari naik turunnya yang terjadi sepanjang tahun. This is love, kayak gitu yang saya rasakan dari kartu ini. Kalau dari Lenormand ini jelas banget ya, ini kan kartu transit semua ya. Death itu artinya ada yang berakhir. Kalau ada yang berakhir, maka kita harus memilah mana yang harus ditinggal, mana yang masih kita bawa ke depan, dan kita akan berjalan ke depan. Ini kayak tahun baru, tahun 2023 mati, artinya tanggalan yang 2023 udah nggak putar lagi gitu. Makanya kita tinggalkan, kita masuk ke 2024, dan itu tidak hanya benar-benar ngomongin angka, tetapi semua esensi dari perasaan kita tentang 2023 ke 2024 itu kerasa banget di sini. Jadi di pekan kali ini penggambarannya seperti ini kalau saya melihat 3 kartu itu yang muncul. Nah, ini saya juga sudah mengambil banyak decknya. Jadi ada dari 4 deck. Kita mulai dari, saya juga ingin lebih dalam lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Oracle decknya ini, pertama adalah Rebuild. Ini previous event ya, jadi kita tuh sebenarnya sudah pernah jatuh, kita udah pernah ketampar tanda petik, kita sudah menemukan kembali cahaya dari hati kita, kekuatan kita, kembali menemukan sayap kita dan untuk terbang. Tapi kita lihat terbangnya pun masih dalam rencana gitu ya, karena rebuild itu butuh waktu, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung bisa terbang. Tapi kita punya sayap itu, hanya tinggal mematangkan sayapnya ya, kiasannya seperti itu. Flow, kita ikuti saja, semuanya ada waktunya. Ini current situation. Kalau memang belum sampai di titik final, kita masih harus lari, ya berlarilah dengan bahagia. Itu kan flow, ini maksudnya di situ. Dan dia, kita lihat memegang hati dan megang air ada di bawah semua ya. Jadi artinya memang dasar dari semua kegiatan kita pada akhirnya adalah how do you feel about it gitu ya. Bagaimana perasaan kita, sepintar-pintarnya kita, intelektualnya kita, pada akhirnya yang menentukan kebahagiaan kita, hati kita, arah jalan kita, itu adalah emosi kita. Cukup tinggikah ya emosi quotientnya kita? Jadi kalau tingkat intelijensinya itu adalah IQ gitu, ini emotional quotientnya itu cukup tinggi atau enggak? Apakah kita mampu menata perasaan kita, hati kita, supaya kita bisa berdiri dengan tegak, selalu holding the heart nih ya, 2 kali kan holding the heart, apa yang ada di hati kita, dan kita mengenali perasaan kita, seberapapun pintarnya, jeniusnya, strategisnya kita gitu ya. Kedepannya change your focus. Barangkali dengan kita mengedepankan perasaan kita, kita bisa melihat what's important, what makes the difference. Kalau kita bekerja terus seperti mesin, atau kita menemukan satu titik dalam kehidupan di mana kita mengevaluasi, I like it, I don't like it, I love it, I'm in love, itu barangkali kita bisa mengubah fokus kita. Apa yang paling penting buat kehidupan kita? Apa yang harus kita kejar? Yang kita kejar adalah duit, katakanlah memang duit penting gitu ya. Tapi apakah duit itu adalah sama dengan rupiahnya itu? Kan enggak. Setiap orang melihat duit, oh ini saya bisa membantu ibu saya, oh ini saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa mencapai kinerja yang sebaik ini sehingga pantas mendapatkan bayaran seperti ini. Jadi ada yang lebih dari rupiahnya tersebut, berapapun angkanya, it doesn't matter, karena setiap angka selalu punya konteksnya. Emosi kita juga punya konteks. Bahagia yang saya rasakan dengan situasi yang sama belum tentu dirasakan sebagai kebahagiaan oleh orang lain. It doesn't matter. Kenapa? Karena yang paling penting adalah si pemilik hati tersebut, pemilik rasa tersebut. Mampukah kita mengambil rasa yang ada di dalam hati kita? Yang menjadi tanggung jawab kita kan cuma yang itu. Yang menjadi tanggung jawab kita hanya itu. Walaupun katakanlah kita sebagai orang tua seperti punya tanggung jawab membahagiakan anak. Tapi come on,
kalau kita sudah mengupayakan sampai ubun-ubun semuanya kita lakukan dan mereka tetap tidak bahagia, itu apakah kita akan menyalahkan diri kita sendiri? Pada akhirnya kan jawabannya tidak. Ya syukur-syukur kalau nggak ada masalah. Jadi kan kayaknya tanggung jawab kita, tanda petik, walaupun itu sebenarnya dipertanyakan oleh saya ya, belum tentu sama orang lain. Tapi tetap kayak jadi tetap premisnya tetap benar gitu. And it doesn't matter as long as no problem, there's no problem, ya nggak jadi masalah apapun keyakinan kita. Nah, keyakinan seperti saya katakan tadi, kebahagiaan itu adalah tanggung jawabnya kita sendiri. Itu kan biasanya muncul hanya ketika kita sudah pernah menabrak sesuatu. Nah, jadi ketika kita menemui masalah, itu sebenarnya pembelajaran seperti itu yang harus kita ambil, yang mendewasakan diri kita. Something like that yang saya lihat dari sini. Embarking on an adventure, ini juga kartu transit banget ya. Saya tadi ngambil banyak, tapi sebenarnya intinya sih transit kemana? Kalau di sini adalah romance ya. Ini companion's love. This card speaks of passion, creation, union between lovers ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang memang kepingin udah atau udah kebelet banget. Anyway, who knows, ke depan adalah memang waktunya kita. Setiap orang punya agenda yang beda ya. Jadi seberapapun bacaan itu sepertinya mirip, tapi kita harus yakin bahwa setiap individu, setiap orang, setiap makhluk itu punya garisnya sendiri, tempatnya sendiri. Makanya dia punya kode-kodenya sendiri di alam, di semesta ya. Nah, di sini successful funding ini previous event. Do not allow money concern the prevent. Ya, exactly. Jadi di sini kan memang decknya adalah deck tentang abundance ya. Jadi tentang keuangan, karena saya merasa tadi masalah keuangan itu adalah masalah atau tema yang paling besar. Jadi successful funding ini do not allow money concern to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding. Jadi kekurangan atau masalah keuangan itu seperti membuka mata kita untuk menjadi lebih kreatif dalam menyokong apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu pembelajaran. Karena udah previous event, sebenarnya kita udah nemu harusnya jalan keluar dari masalah keuangan kita. Take a divinely guided chance. Change, bukan chance. Ini salah ketik. Chance benar. A positive change and successful ventures involves a degree of risk. Oke. Jadi kalau ada proses pengambilan risiko pada saat ini, kalau memang kita merasa bahwa ini saatnya mengambil risiko dan semua pertanda itu mengarah ke sana, jangan lupa ya, kita kemampuan logika kita juga harus kita pakai semaksimal mungkin. Ambil risiko itu kedepannya akan safe untuk kita bisa menerima. Jadi memang kalau kita nggak berani mengambil risiko, barangkali kita tidak mendapatkan maksimal. Kalau kita berani mengambil risiko, di sini near future-nya adalah it is safe for you to receive. Ya, jadi ini kartu yang keluar. Saya tidak suggesting anything karena saya tidak mau menyarankan orang mengambil risiko sementara saya tidak tahu apa latar belakangnya. Kadang-kadang saya sering memberi konseling pada orang di awal. Saya yakin bahwa ceritanya cuma segitu aja gitu. Begitu ngobrol dekat panjang lebar, akhirnya saya menarik semua saran saya. Itu sering terjadi juga karena biasanya orang kalau bercerita, artinya kalau bercerita kan itu logika yang ada di kepalanya itu sesuai dengan keinginannya dia, karena dia dari awal sudah membuat keputusan di hatinya, dan untuk mendukung keputusan itu dia menseleksi informasi supaya berakhir pada keputusan tersebut. Tapi kalau konselor itu harus bisa melihat apakah benar semua yang dikatakan, kan ada rechecknya lagi, dan kemudian melihat dari kacamata yang berbeda karena subjektivitasnya kemudian kan berkurang kalau ada orang kedua atau konselor tersebut. Seperti itu.
Wuhu. Tapi ini semua minor arcana ya. Jadi ini bukan hal yang besar banget. Tapi kalau lihat gambarnya, suggestionnya Three of Swords terbalik dan hasilnya Five of Cups, itu kayaknya ceritanya sendu banget gitu ya. Tapi nggak tahu, belum tentu sendu, karena kadang-kadang kalau saya belajar setelah berapa lama ini membaca, kadang-kadang ini hanya ingin menunjukkan keyword tertentu gitu ya. Choice, potential, contemplation, iya nih pengambilan keputusan kan sebenarnya. Rock bottom. Jadi kayak nggak ada pilihan, salah satu harus selesai. Mau ngomong apa juga ya, kita sedang mengambil keputusan. Ada yang kita nggak bisa tutup mata, memang udah waktunya selesai. Udah, mau diapain lagi? Udah, Ten of Swords gitu loh. Kemudian ini sarannya recovery, reconciliation, ignoring pain. Recovery. Jadi ini kayaknya kalau dari advice ya, Three of Swords reverse. Jadi kan memang situasinya udah pernah berubah. Jadi kalau pengambilan keputusan nih nggak pakai hati ya, walaupun gambarnya hati, karena sword sebenarnya udah pernah ada satu rencana berubah sampai 3 kali atau lebih. Jadi kita tuh udah sampai ini berubah lagi nggak ya? Udah, anyway, apapun yang terjadi, perubahan itu terjadi, it happened, udah terjadi. Maka sekarang yang kita lakukan adalah recovery, atau kita memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Reconciliation ini kan kayak keuangan ya. Keuangan itu kan kita punya reconciliation kan. Ada caranya membuat rekonsiliasi keuangan. Artinya apa? Artinya adalah kita membuat summary dan melihat terakhir saldonya atau balance-nya, atau kalau kita lihat tuh sebenarnya kita untung rugi. Dan untung rugi saya nggak hanya ngomong keuangan, walaupun memang kayaknya tema keuangan sangat besar anyway gitu ya. Ini kita nggak semua orang ngomongin keuangan. Ignoring pain, artinya it is what it is. Kalau rugi ya rugi, balance-nya gimana? Kalau rugi ya rugi, mau ngomong apa gitu ya, diterima kenyataannya. Dan kalau sudah tahu rugi, tanda petik ya, tanda petik semuanya, ya recovery, do something. Pasti ada satu rencana atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sini. Mungkin akan sukar keputusannya. Jadi ada keputusan sukar, makanya ada pain di sini, ada rasa sakit, tapi tetap harus. Dan hasilnya adalah it's so beautiful, no, how could ya, kok bisa gitu. Jadi hasilnya adalah kalau memang udah nggak bisa diselamatkan, tapi kan masih ada yang bisa diselamatkan. Fokus pada hal yang masih bisa diselamatkan, bukan fokus pada yang sudah berantakan, something like that, no? Kok bisa ya, memang ya, saya juga selalu masih amazed gitu ya, setiap kali membuka kartu tarot, seberapa kita tuh sebenarnya bisa berkomunikasi gitu ya, kayak in sync dengan kita. Your guides are telling you the mind is simply the servant of your heart. Ya, again, ini sebenarnya sama dari tadi, pembahasan tentang intelektual dan perasaan. Itu kayak dua hal yang berbeda, padahal itu jadi satu. Dan apapun yang ada di pikiran kita tuh sebenarnya adalah muncul dari hati. Sama dengan kita kayak ngomong udah paling pintar sedunia gitu ya, memberikan satu solusi dengan data-data, padahal sebenarnya itu adalah bagaimana kita mencoba untuk mengarahkan cara berpikir kita. Dan barangkali itu juga tidak disadari gitu, saking kita ingin banget hasil akhirnya atau keputusannya atau konklusinya, kesimpulannya itu udah ada di awal, karena hati kita udah menginginkan dari awal, sehingga kita mencari data yang cocok aja supaya bisa sampai sana, which is gitu ya. Ini barangkali memang itu kondisinya dan kita memahami, dan kalau kita memahami dan it's okay with us ya, dengan mata sebelah kebuka, sebelah ketutup, anyway, it's our choice, karena heart itu nggak bisa dibohongi. Kalau kita mau menutup mata terhadap situasi di mana kita pura-pura tidak suka, nggak bisa, percayalah pada saya, tidak bisa ya. Apalagi semua keputusan yang ada kaitannya sama hati ya. Harusnya memang urusan pekerjaan nggak pakai hati, itu kan maksudnya supaya kita
bisa fokus ke sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau pekerjaan memang adalah hal yang paling penting buat kita dan itu akan mempengaruhi semua suasana hati kita, so be it gitu loh. So be it. Kembali lagi, saya tidak ingin menyarankan sesuatu yang beresiko, tetapi ini sepertinya keluar di sini informasinya bahwa it is safe untuk mengambil resiko, tetapi kembali lagi, this is your own choice. Kenapa? Karena emang ada orang lain, ada konsultan, konselor yang akan bertanggung jawab kalau kita melakukan sesuatu. Enggak kan? Tetap aja yang ngadepin semua kita. Ya, grow up, ya. Don't put the blame keluar. Jadi orang yang bertanggung jawab. Dan kalau itu tidak bahagia, temukan apa yang bisa membuat kita bahagia dan perjuangkan cinta itu. Kalau kita nggak memperjuangkan, kita hanya nelangsa sendiri, tidak memperjuangkan cinta kita, kita hanya menyalahkan semua, akankah berubah situasi kita? Ya, udah tahu jawabannya kan ya? Memang kita semua bisa mengharapkan bantuan, tapi kembali lagi, semua hubungan dengan semesta itu co-creation. Memang dia punya kekuatan lebih, tetapi pada akhirnya pengambilan keputusan itu nggak bisa dilemparin ke sana semua. Karena kalau dilemparin ke sana semua, kebahagiaan kita juga nggak ada, karena kita nggak punya pilihan. Kebahagiaan kita adalah karena kita memilih sesuatu yang membuat kita happy dan kita merasa penuh konten terhadap hal tersebut. Oke, Wenita Indesa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.